Kita berpikir mental miskin tuh hanya ada pada orang miskin. Mental miskin juga ada di orang kaya, Mas. Ya, setuju. Ya orang yang rakus, yang kurang terus itu loh, Mas. Yang dia penghasilan 100 juta, tapi pengeluarannya 200 juta sebulan. Nangkep nggak sih? Iya. Kan sama aja miskin. Jadi ada orang yang penghasilannya sebulan cuma 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Dengan orang penghasilannya 100 juta, pengeluarannya 200 juta. Sama kan, Mas? Iya. Hanya beda angka. Nah, dua-duanya tuh mental miskin sebenarnya. Tapi kesalahan kebanyakan orang memandang mental miskin identik dengan orang miskin. Enggak. Mental miskin akan membuat Anda sulit-sulit kaya dan membuat Anda yang kaya balik lagi jadi miskin. Oke. Nah, untuk ngilanginya tuh adalah satu, Mas. Jadi, sebenarnya basisnya miskin itu kan merasa selalu tidak cukup, ya. Kurang terus gitu loh. Nah, merasa kurang terus itu yang membuat akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan terus. Jadi nggak ada cukupnya. Iya. Nah, rasa kurang terus ingin sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, akhirnya jadi muncul mental instan itu tadi. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Guru saya ngajari pakai terminologi sawab sih. Apa? Kalau sawab tuh kayak energi positif gitu Ya. bahasanya gitu ya. Jadi semakin banyak kamu berbuat baik, menolong sawab ini kalau sampai batas level amanmu, maka hidupmu akan penuh kejutan, banyak bonus-bonus. Tapi kalau sawabmu ini minus, ya hidupmu penuh kehancuran, kayak kita berada di kondisi force itu. Iya, jadi ini tapi ya memang gimana ya, Mas ya? Orang kan belajar kadang memang kondisinya hanya ingin nyari solusi dan instan. Nggak salah, jadi nggak dikondisikan tuh orang itu cenderung kayak gitu. Sehingga itu yang mungkin perlu diedukasi sih. Untuk mendelete mental miskin itu kan butuh waktu, Mas. Yeah. Mindset miskin itu kan butuh waktu gitu. Yeah. Even aku ngalami sendiri gitu. Oh iya sama. Nah, makanya kan sekali lagi kadang yang disayangkan dari teman-teman tuh dikiranya cuman setelah praktek ini berhasil gitu. Padahal variabelnya terlalu banyak. Harus disiplin, harus dipercaya sama orang, harus punya skill yang bagus, yang kamu telaten ahli di situ, ya nggak, Mas? Mental miskin itu adalah mental yang bikin orang miskin susah kaya dan orang kaya jadi miskin. Oke. Menarik nggak? Iya. Karena selama mental itu ada, itu orang kaya pun nggak lama. Jadi ingat loh, banyak orang, saya tanya, kamu pengen apa? Kaya. Beneran, cuman kaya? Iya. Kurang apa? Awet kaya. Emang mau kaya sebentar? Orang yang dapat warisan itu tanpa bukti bahwa kemudian meskipun kamu punya banyak uang, tapi kalau mentalmu yang ada di dalam itu adalah property conscious, ya udah, tinggal nunggu waktu saja. Betul, Mas. Jadi itulah sebabnya makanya mental miskin tadi masalahnya adalah itu bukan kan gini. Kadang kita berpikir mental miskin tuh hanya ada pada orang miskin. Mental miskin juga ada di orang kaya, Mas. Ya, setuju. Ya orang yang rakus, yang kurang terus itu loh, Mas. Yang dia penghasilan 100 juta, tapi pengeluarannya 200 juta sebulan. Nangkep nggak sih? Iya. Kan sama aja miskin. Jadi ada orang yang penghasilannya sebulan cuma 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Dengan orang penghasilannya 100 juta, pengeluarannya 200 juta. Sama kan, Mas? Iya. Hanya beda angka. Nah, dua-duanya tuh mental miskin sebenarnya. Tapi kesalahan kebanyakan orang memandang mental miskin identik dengan orang miskin. Enggak. Mental miskin akan membuat Anda sulit-sulit kaya dan membuat Anda yang kaya balik lagi jadi miskin. Oke. Nah, untuk ngilanginya tuh adalah satu, Mas. Jadi sebenarnya basisnya miskin itu kan merasa selalu tidak cukup, ya. Kurang terus gitu loh. Nah, merasa kurang terus itu yang membuat akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan terus. Jadi nggak ada cukupnya. Iya. Nah, rasa kurang terus ingin sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, akhirnya jadi muncul mental instan itu tadi. Tapi gini, Mas ya, sekarang gini, Mas, kalau Anda lapar banget, udah 3 hari nggak makan, ya, saya tawarin,
Ingat, jawabannya nggak ada salah atau bener ya. Posisikan, bayangkan kayak gitu. Anda seminggu nggak makan apapun. Cuman minum, lapar banget. Lalu saya tawarin, Mas, mau tak kasih nasi yang sudah agak kering, nasi aking, lauknya cuman tempe kemarin sekarang. Atau mau nunggu seminggu lagi, tak kasih makanan paling enak. Enggak, ini serius misalnya. Anda posisi lapar milih mana? Yang sekarang aja ada, disikat lah. Nggak bisa dia mikir nanti-nanti lebih enak, Mas. Jadi orang miskin itu kan didorong oleh rasa lapar tadi, Mas. Iya, iya. Pikirannya pendek, Mas. Jadi orang miskin terbiasa apa-apa harus memenuhi sekarang. Akhirnya apa? Lapar harus makan sekarang. Nah, nanti kaya sekarang, sugih sekarang, beli mobil sekarang. Nggak punya kemampuan menunda gratifikasi tadi. Lah, kalau kita lagi, ya kayak orang, maaf ya, orang kebelet ngising. Kamu mau ngising di kali sekarang, atau ngising di hotel paling mewah, kamu tak inepinnya sekali aja. Itu nggak salah, karena kemiskinan itu dorongan awalnya adalah keterdesakan, Mas. Ya, Mas Arif RH ini ilmunya yang mantap. Pokoknya teman-teman nanti selama beberapa jam ke depan gratis. Ini akan dapat ilmu yang mewah semuanya tanpa ikut kelas ya. Mudah-mudahan ini jadi tabungan energinya Mas Arif. Itu pastilah ya kalau itu ya. Jadi teman-teman harus bersyukur pagi ini gitu. Kita ini, bagi saya kalau ketemu Mas Arif RH itu kelas kehidupan, ilmu daging, ilmu langka. Mas Arif sekarang udah nggak bikin kelas offline lagi kecuali privat, one on one begitu. Tapi informasinya nanti teman-teman bisa follow medsosnya Mas Arif ya, Arif RH Vibrasi. Entah di Instagram atau TikTok atau di YouTube gitu. Dan di Ngaji Roso juga banyak pemateri-pemateri hebat, teman-teman. Jadi karena gini Mas ya, orang kadang tuh chemistry itu cocok-cocokannya. Iya. Jadi ada juga mungkin yang cocoknya ke siapa, misalkan bener. Riko Utama. Kadang juga Mas Riko. ke Teh Febi. Nah, itu pun juga ada infonya di Ngaji Roso. Gitu. Dan jadi sebenarnya wawancara ini adalah adu kuat, gitu, teman-teman. Adu kuat. Nanti siapa yang teler duluan? Tapi aku yakin kemungkinan Mas Hendra yang teler duluan. Bukan karena stamina dia lemah. Teman. Pertama, dia yang nanya. Kedua, dia kemarin barusan jarak jauh ke sini. Jadi udah lelah. Jadi saya udah menang ini situasinya. Aku pertama kali bikin Abundant Revolution tuh konsultasi juga sama Mas Arif, teman-teman ya. Tapi ya bersyukur ya, alhamdulillah yang dibikin Ngaji Roso so far sih sangat. Udah berapa angkatan ya Mas ya? Terakhir kan kemarin reuni tuh. Angkatan berapa ya? Sekarang udah batch 22 Mas. Ini masuk batch 23. 23 ya? Dan ternyata yang ikut tuh yang terbaru tuh ajudan Pak Prabowo. Ada? Serius demi Allah. Ya. Aduh, itu bersyukur banget lah ya. Ya. Oke. Nah, Mas, aku kembali ke tadi ya soal apa tuh namanya hukum semesta tadi ya. Lebih bahaya mana ketika kemudian ada seseorang itu sangat percaya dan melekat terhadap hukum semesta tertentu dan satunya lagi itu nggak percaya sama sekali dengan hukum semesta itu. Sebenarnya gini, kalau hukum semesta objektif yang tadi gravitasi dan sebagainya, percaya tidak percaya kan dampaknya kita akan dapatkan ya. Tidak tahu hukumnya misalnya. Iya, tidak tahu hukumnya kita akan kena ya. Tapi ada beberapa hukum yang kebalik ya. Jadi kadang kita itu hukum yang kehidupan ya Mas ya. Jadi kalau hukum gravitasi kan tidak membutuhkan pengakuan kita ya Mas ya. Ya kita tahu sendirilah. Tapi kalau yang menarik dari hukum kehidupan, kadang ketika kita belajar, kita tuh jadi kayak menegasikan hukum lain loh Mas. Contoh yang sering terjadi adalah yang paling berbahaya itu hukum Loa. Karena hukum Loa lah yang paling menjanjikan. Mas. Karena hukum Loa lah yang paling membuat orang itu seperti punya harapan apa yang aku inginkan bisa terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya melebihi proklamasi kemerdekaan. Iya. Iya kan? Karena kita bisa lihat kan, inginkan terwujud, inginkan yakin terwujud. Nah, itu yang membuat akhirnya banyak orang belajar Loa, itu banyak yang akhirnya mabuk, Mas. Jadi bahayanya sebenarnya bukan di hukumnya, Mas. Tapi derajat orang ketika meyakini sehingga itu jadi terlihat satu-satunya.
Jadi manusia itu kan punya kecenderungan itu jadi kayak kacamata kuda, Mas. Dalam hal apapun. Ada baiknya, ada buruknya. Jadi ketika kita sudah, gini Mas, contoh. Ini saya dapat dari Rio Hasan, menarik. Jadi kata dia, secara natural, umumnya pria itu bisa suka kepada 14 wanita. Katanya. Iya. Ketika Anda jatuh cinta, itu jadi satu. Nah, ada hormon katanya yang rantainya semakin panjang itu hormon itu semakin kuat. Mohon maaf dikoreksi kalau saya salah. Ketika Anda jatuh cinta, hormon inilah yang membuat Anda tidak bisa suka ke yang 13 itu. Jadi fungsi hormon itu mempersempit. Nah, semakin panjang hormonnya semakin banyak. Jadi kalau orang secara bawaan DNA-nya itu dia pendek, hormon yang keluar itu sedikit, makanya dia bisa lebih dari 2. Jadi ada yang begitu secara biologi katanya. Nangkap nggak? Maksudnya, kenapa kok dia tidak bisa hanya dengan 1? Ada orang yang memang begitu. Tapi ada orang yang memang dia hanya 1 bisanya. Nah, maksud saya adalah, kita tuh punya kecenderungan gitu. Jadi, kadang kalau kita sudah belajar dengan sesuatu, seolah-olah semuanya tuh harus itu penjelasannya. Orang belajar hukum vibrasi terus jadi memandang semuanya vibrasi juga ada kok, Mas. Iya. Loh, saya pernah gitu. Saya pernah gitu. Semuanya. Nah, loa yang paling parah itu. Masa ada orang beberapa kali WA, Mas Arief, saya kemarin-kemarin sudah belajar loa. Oh, alhamdulillah, udah lama ini. Cerita ini udah lama. Saya praktekkan luar biasa loh, Mas. Loh, kenapa? Ini setelah saya praktek ask, believe, receive, itu setiap hari saya dapat SMS, selamat, Anda mendapatkan hadiah dari Bank BCA. Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari Bank BRI. Kan itu SMS penipuan, Mas. Iya. Nangkap nggak maksud saya? Orang itu sampai sebegitunya nggak menyadari bahwa dia sedang ditipu karena meyakini ini dampak loa. Tapi kritik untuk loa itu kan karena terlalu menekankan pada yang namanya hasil. Sementara kalau vibrasi kan menekankan pada state ini kan, feeling, keadaan gitu kan. Iya. Jadi loa itu lebih menjanjikan pasti begini, Mas. Sementara vibrasi masih bicara kadang begini, kadang begitu. Iya. Ini yang jadi bikin lebih longgar. Sama aja kan kayak ketika kita itu menginginkan sesuatu, apakah pasti terwujud? Kalau di loa jawabannya pasti. Tapi kalau Anda nanya ke saya, belum tentu. Iya, Kalau keinginannya segini, terwujud. Kalau segini, enggak. Loa bisa. Lihat aja di tabel kesadarannya Hawkins. Iya. Jawabannya lebih kompleks. Nah, yang menarik, kenapa orang lebih suka belajar loa? Karena lebih jelas, Mas. Saya bukan tipe guru yang mudah disukai, Mas. Karena ketika mau megang sini, terus dikasih pegangan yang lain. Kan paling enak kalau percayalah ini yang terbaik. Inilah yang sempurna. Yang lain nggak ada. Kita akan punya opsi 1. Nah, kan gitu kalau saya. Jadi Mas Arief bagusnya gimana? Ya gini boleh, tapi gini juga, nggak gitu juga boleh. Kan bingung, Mas. Iya. Tujuan saya memberikan kebebasan, itu malah menimbulkan kebingungan. Makanya itulah, jadi nggak salah juga, Mas, ada orang memang harus belajar, di mana gurunya hanya ngajarin cuma 1 metode. 1 kepastian. Karena biar dia tidak bimbang. Karena, Mas, orang-orang yang belum tercerahkan, kalau dikasih pegangan lebih dari 1, bukannya dia merasa punya pilihan banyak, tapi malah bingung. Nangkep nggak? Jadi, kalau orang itu sudah sadar ya dalam hidupnya banyak pilihan itu jadi, ya itu orang yang udah tercerahkan. Jadi maksudnya gini, ya mohon maaf ya, saya agak nyerempetnya. Agama ini yang paling benar. Agama ini yang paling sempurna. Karena memang ada orang yang kalau dia dikasih banyak, nanti ragu yang benar yang mana, pusing malahan. Dia harus punya kepastian itu. Kan beda, Mas. Gini, Mas Hendra milih ini karena adanya ini, atau pilihannya sebenarnya ada 17, tapi Mas Hendra milih Irne karena memang sadar ingin milih ini. Beda loh. Nah, ada orang yang dia tuh memang kalau bisa dikasihnya 1 pilihan aja, karena kalau dikasih banyak, Iya. pusing. Lagi-lagi disesuaikan sama kondisi orangnya gitu ya. Aku dalam beberapa hal kadang gitu, Mas. Masuk warung makan, menunya terlalu banyak, blenger loh aku malahan. Akhirnya aku nanya ke yang itunya, menu andalan di sini apa ya? Karena saking pusingnya milih. Yang paling rekomen apa ya? Gitu ya. Jadi kira-kira orang yang apa ya, yang belajar hukum-hukum tadi itu, ya saya dulu juga kan belajarnya awalnya loa doang. Iya.
Tapi kan justru karena kita sama-sama sama-sama belajarnya dapatnya itu kan, Iya. itu dulu gitu Iya. kan. Yang dititik beratkan pada saat kemudian kita belajar law of attraction itu kan ego kan, bukan kesadaran ya. Iya. Ego kan ya. Gini, dalam loa tuh ya teman-teman, seringkali menakar semuanya pokoknya harus aku yang diprioritaskan. Nah, Contoh, misalnya nih Mas ya, Anda pengen makan nasi goreng, kesukaan Anda. Lalu dari rumah itu sudah pakai imajinasi, visualisasi supaya nanti kebagian nasi goreng. Berarti kan ukuran keajaibannya versi loa itu adalah kalau Anda dapat nasi gorengnya. Terus sorenya Anda ke situ. Ternyata nasi gorengnya habis. Berarti kan gagal. Nggak ajaib kan? Tapi yang menarik kan, berarti kan justru yang jualan itu sukses menghabiskan jualannya. Loh kok kita nggak seneng? Nah itu yang menariknya orang loa itu, ya loh aku gagal, aku nggak dapat nasi goreng. Bukannya bersuka cita, alhamdulillah. Walaupun saya tidak dapat nasi gorengnya, tapi abang yang jual nasi goreng ini dagangannya laris. Mas Hendra sebenarnya sejujurnya kalau lagi lomba katakanlah lomba lari lah atau lomba olahraga lah, lomba bulu tangkis, ada 3 pemenang. Lebih seneng jadi juara 2, 3 atau 1? Kalau suruh milih. Satu dong. Satu lah. Nah, ketika Anda jadi juara 2, pasti pengennya juara 1 kan? Iya. Ya. Tapi kan bukankah memang nggak mungkin semua orang juara 1, jadi Iya. harus ada yang juara 2. Betul, betul. Nah, fakta ini yang nggak bisa diterima sama Loam. Atau gini, Mas Hendra bisa selamat sampai ke rumah saya, itu apakah karena memang doa Mas Hendra, atau juga ada doanya keluarga, atau karmanya. Jadi, Loa tidak memperhitungkan terlalu banyak variabel. Yang dihitung dalam Loa adalah pikiranmu. Setuju. Only that variable. Di luar itu nggak dihitung. Nah, ilmu vibrasi lebih kompleks. Tapi saya merasa bahkan ilmu vibrasi nggak cukup menjelaskan. Makanya saya mempercayai tentang kekekalan energi. Kekekalan energi. Kadang bahkan kita tidak lagi seburuk-buruknya kita. Pernah nggak Mas Hendra? Kita tuh lagi buruk-buruknya vibrasi kita. Lagi sedih-sedihnya kita. Lagi jelek-jeleknya kita. Lagi situasi paling tidak menguntungkan. Kok ada yang nolong? Loh, kalau secara hukum Loa nggak jadi dong. Betul. Kok orang baik datang di saat kita lagi jelek-jeleknya? Nah, Kan nggak masuk akal. Lah, di saat genting itulah Mas, yang bisa nolong adalah karmik. makanya pentingnya selalu berlomba-lomba berbuat baik. Itu tuh mesin cadangan Mas. Iya. Yang ketika mesin utama Anda mati, dia bekerja. Oke. Bahkan, ibaratnya gini, pernah ini nggak mobil yang hybrid? Itu kan ada mesin yang pakai motor listrik dan bensin. Nah itu karma itu seperti itu. Jadi kalau ini lagi jalan, bahkan dia dua-duanya jalan. Nah kalau kita itu tidak menyadari ini, akhirnya merasa bahwa tidak mungkin ada miracle saat kita sedang vibrasinya buruk. Akhirnya begitu. Faktanya, kadang dalam situasi terburuk, justru orang yang paling tulus datang menghampiri kita. Aku tuh, Lah iya Pak? iya bener ya. Nggak sesuai hukum vibrasi dan hukum Loa loh itu. Aku tuh berteman sama orang cukup dekat ya. Aku tahu dia bisnisnya banyak ya. Di Dubai, di Saudi, di Malaysia, di mana-mana gitu. Sempat punya keinginan, kenapa ya aku kok nggak diajakin bisnis sama dia gitu ya. Tapi ya aku kan nggak enakan, aku kan nggak suka ngemis quote and quote gitu ya. Terus ya udah kita berteman baik aja gitu. Di saat kemudian aku sudah melupakan keinginanku untuk kemudian diajak partneran bisnis sama dia gitu. Karena mikirku kan kalau aku diajak kan, andai kata aku sudah nggak kerja di YouTube lagi kan aku sudah bisa hidup gitu kan kalau diajak sama dia gitu. Saat kemudian keinginan itu sudah nggak ada gitu Mas, tiba-tiba aja gitu. Mas Indra, aku nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba pengen ngajak Mas Indra join ya sekarang ya gini-gini. Karena nggak mungkin aku dipertemukan sama Mas Indra kalau nggak ada sesuatu gitu. Saat sudah kita lupakan, itu kan delay manifestation ya. Nah, itu. Jadi gini, kalau kita mau melihat ya, kita tuh seringkali terburu-buru untuk mengatakan tidak. Tidak terjadi, tidak berhasil, tidak ada kompensasi. Kita terlalu terburu-buru.
Padahal kan hidup masih panjang, Mas. Kita Belum. tidak tahu. Nah, kita sendiri sadar, pesawat aja bisa delay. SMS, WA, bisa bahkan kalau jaringannya sedang tidak bagus bisa delay. Transfer pun bisa delay. Kalau BCA sedang ngalamin perbaikan sistem. Atau mandiri malam Ya, hari gitu pagi ya. kayak gitu. Nah, manifestasi juga bisa delay. Yang kita terima sekarang bisa jadi adalah manifestasi dari yang 10 tahun kemudian. Yang dulu 2 tahun awal itu kita katakan gagal. Iya, iya. Loh, maaf ya. Kenapa sekarang Pak Prabowo jadi presiden? Itu kan maunya orang-orang yang dulu sekarang udah membencinya. Loh, banyak loh, Mas. Orang-orang yang sekarang itu membenci Pak Prabowo, dulunya itu menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Loh, ya sekarang manifestasinya. Jadi makanya saya bilang bahwa kadang apa yang sudah tidak kita sukai kadang masih bisa hadir. Itu karena memang semesta itu masih antrian yang sebelumnya dulu kan, Mas. Iya, iya. Ini dulu yang dimanifestasikan. Nah, coba Mas, di dalam loa nggak dijelasin tentang delay ini. Belum lagi, kita bicara tentang kompleksitas ini. Nah ini kompleksitasnya nih. Ini yang kan kalau ini diayun ke sini kelihatan ya, kelihatan ya. Kalau ini di sini kan ngayunnya ke sini ya, atau di sini ngayunnya ke sini kan. Ini gini kan sampai seimbang kan, ya kan? Nah, katakanlah posisinya orang itu sedang di sini. Ini negatif, ini positif ya. Orang ini sedang di sini. Dia pengen di sini, Mas, di kutub positif ekstrim. Jadi lagi susah, pengen di sini. Tapi kan semesta nggak punya kekuatan untuk membawa orang ini ke sana. Ayunannya kurang. Ya Allah, angkatlah derajatku, pakai loa, ikut kelas ini, itu, baca buku, nonton ngaji Rasul Arif Irha, kabeh. Yang terjadi, pernah nggak dapat curhatan? Mas Arif, aku tuh udah berdoa, udah istighfar, hidupku tambah susah. Malah tambah ke sini. Aku udah gini, utangku tambah banyak. Aku tambah dia, ke sini. Dia merasa akhirnya bahwa nggak ada gunanya ngaji Rasul, nggak ada gunanya kelas TVP, nggak ada gunanya semuanya. Karena apa? Harusnya kan harapan dia ke sini. Ini ke sini semua. Loh, ini tuh tujuannya diangkat ke sini biar apa? Semesta tuh punya daya untuk bawa dia ke sana ini loh. Iya. Jadi makanya saya bilang, kalau Anda tuh sudah memperbaiki diri, tapi kok malah di ayunnya malah tambah ke negatif, itu yang saya sebut sebagai ekstremisasi manifestation. Kita dibawa ke kutub sebaliknya, supaya kita diayun ke sana. Jadi kalau misalkan, ya Allah, aku ingin Indonesia membaik, semua rakyat Indonesia begitu, tapi tambah buruk. Nah, itu lagi dibawa ke situ. Inilah pentingnya ya kita mampir ke Depokan Sunan Kaliurang ya. Mesti keren gitu, mesti Gitu, dapat Mas. banyak. Jadi, tapi kita harus bisa evaluasi ya, aku ini tambah ke kiri ini karena memang aku jelek, atau memang ini proses itu tadi Mas Nyabang, gue itu lagi dihukum, atau lagi ditumbuhkan tenaganya biar ayunannya ke sini.